Baik, selamat datang teman-teman, pagi ini atau siang ini atau malam ini, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Kita akan membahas tentang life cycle di Alpine CS. Yuk kita mulai aja. Jadi life cycle itu maksudnya apa teman-teman? Life cycle itu, karena Alpine ini ada, siklusnya ya. Pertama misalkan siklus ketika Alpine ini sudah di-load datanya, itu yang pertama. Setelah itu ada siklus Eee, setelah di-load, eee, kemudian selesai inisialisasi gitu. Jadi, apa namanya, antara load sampai sebelum inisialisasi selesai, ada juga posisi di mana setelah inisialisasi selesai, seperti itu. Kemudian siklus yang lain adalah, eee, sebelum suatu data berubah atau setelah suatu data terupdate, itu ya yang dimaksud dengan life cycle. Artinya adalah dengan mengenal life cycle di Alpine JS, kita bisa, mmm, memprogram suatu behavior atau perilaku pada life cycle tertentu sesuai dengan kebutuhan kita, seperti kita baca saja ya. Life cycle. Alpine has a handful of different technique for hooking into different parts of its life cycle. Let's go through the most useful ones to familiarize yourself with. Jadi Alpine memiliki banyak sekali teknik yang berbeda-beda untuk kita bisa hooking, kita bisa, melakukan sesuatu gitu ya, di bagian-bagian yang berbeda pada keseluruhan life cycle Alpine-nya. Yuk kita lihat saja. Yang pertama adalah elemen initialization. Another extremely useful life cycle hook in Alpine is the xinit directive. Xinit can be added to any element on a page and will execute any JavaScript you call inside it when Alpine begins initializing the element. Jadi ketika Alpine baru memulai menginisialisasi elemen button ini dengan menggunakan xinit, ketika Alpine ini baru menginisialisasi artinya belum selesai inisialisasinya ya, dengan xinit kita bisa eh, melakukan suatu JavaScript expression, silakan eksekusi JavaScript ini, seperti itu. Nah, kita coba praktikan ya. Coba praktikan di sini kan. Xinit console log button. Buttonnya nggak ada penutupnya nih. Nah, kasih nama ya. Gitu. Tuh, dia sudah ada I'm initting. Oke, kita baca lagi ya. In addition to the directive, Alpine will automatically call any init method stored on a data object. For example, Alpine data. Alpine juga akan mengundang init gitu ya, method init pada data object seperti itu. I get called before the element using this data initializes. Jadi sebelum data ini digunakan, maka ekspresi yang ada di dalam method init ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini penting ya. Jadi tadi xinit ya, ketika baru mulai menginisialisasi, belum selesai inisialisasinya. Dia belum siap elemennya untuk tampil. Kemudian ada lagi bagian life cycle adalah after a state change. Alpine allows you to execute code when a piece of data state changes. It offers two different APIs for such a task, watch and xEvent. Sekarang ada watch. If x data open nilainya false, property open nilainya false,
X init jika baru menginit ya, lakukan watch terhadap properti open. Kemudian ini adalah value-nya adalah ketika properti open ini memiliki nilai yang baru atau updated value, maka updated value-nya itu ada di sini. Kemudian memanggil suatu function, callback function. Kita bisa mengeksekusi ekspresi JavaScript apapun, dan di sini ada value baru yang kita tampilkan. As you can see above, $watch allows you to hook into data changes using a dot notation key. When that piece of data changes, Alpine will call the past callback and pass it the new value along with the old value before the changes. Kita coba ya. Misalkan kita bikin ini watch seperti ini. X data. Set dulu. Oke. Div-nya belum ketutup ya. Oke. Jadi X data open for X init watch. Nah, sekarang kita coba bikin suatu button aja ya. Button yang apabila dia diklik, dia akan mengubah properti open-nya menjadi negasinya. Ya. Ubah properti itu ya. Oke. Harusnya ketika nilainya berubah, maka akan muncul di konsol log nilai yang baru tersebut. Sekarang kita mungkin bisa tampilkan dulu ya di sini mungkin. Kita tampilkan dulu pakai tag p aja. Kita extract saja nilai properti open-nya ya. Kita coba lihat. Nah, jadi di sini nilai open nya awalnya false ya. Dan di di konsol juga belum menampilkan, belum log value-nya. Tapi ketika kita ubah properti open-nya jadi true, nah baru dia mengeksekusi di terminalnya. Oke. Jadi menarik ya dengan watch ini kita bisa melihat gitu ya suatu properti apabila dia berubah, kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Nah, katanya ini juga bisa dipakai untuk mengkonsol nilai baru, nilai lama dan nilai baru, katanya seperti itu. Kita coba ini value, kemudian ini old value, seperti itu ya. Console log value, dan console log ini aja ya, old value seperti ini ya, coba ya. Oke, ini penjumlahan ya, 0 tambah 1. Gimana caranya teman-teman? Saya kurang ahli di JavaScript ya. Kita coba saja. Ya. Nggak bisa ya. Kalau kita mau mengkonsol log banyak hal itu gimana sih caranya? Nggak bisa ya. Oke, mungkin kita lihat di sini di watch-nya. Old value seperti itu.
Oh, pakai koma. Pakai koma bisa. Parah ya, aku begini aja nggak bisa. Value, koma, old value. Cek. Nah, ketika ini kan old value-nya false ya. Tuh, value dan old value. Oke, menarik. Jadi watch itu bisa seperti itu. Yuk kita baca lagi sebelumnya. Ada lagi Xeffect. Xeffect use the same mechanism under the hood as watch, but has very different usage. Instead of specifying which data key you wish to watch, Xeffect will call the provided code and intelligently look for any Alpine data used within it. Look for any Alpine data used within it. Now then, when one of those pieces of data changes, the correct expression will be rerun. Here's the same bit code from watch example rewritten using Xeffect. Jadi kalau Xeffect ini kita tidak perlu menspesify properti apa yang mau kita lihat. Pokoknya Xeffect ini ketika kita tulis Xeffect console open, dia akan melihat data objek mana saja yang menggunakan nilai properti open ini. Apabila nilai properti open ini berubah, nanti kode yang di sini akan di-run kembali seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini div-nya juga belum tutup ya. Mari kita coba bikin button yang kalau diklik dia akan merubah nilai opennya. Misalkan atau opennya jadi divu misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bedanya iya begitu dijalankan ini kalau Xeffect nih udah langsung dijalankan ya, langsung dia melog nilai opennya itu false. Ketika kita klik buttonnya, nilai opennya kan berubah jadi foo. Dan dia juga di console log juga seperti itu. Tapi ketika kita klik lagi, karena nilainya tidak berubah, maka tidak di console log lagi. Oke, jadi itu bedanya Xeffect sama watch ya. Now this expression will be called right away and recalled every time open is updated. Okay. The two main behavioral difference with this approach are the provided code will be run right away and when data changes. Jadi kalau pakai Xeffect data yang di-provide itu di Xeffect ini akan dijalankan segera gitu ya. Dan juga akan kembali berjalan apabila datanya berubah, propertinya berubah. Sedangkan watch itu lazy, won't run until the first data change. Sedangkan kalau watch itu dia tidak akan dijalankan kecuali setelah datanya berubah. No knowledge of the previous value. Jadi kalau pakai Xeffect nih kita nggak bisa memanggil old value-nya ya. The callback provided to watch receive both the new value and the old one. Seperti itu bedanya. Nah, berikutnya adalah Alpine initialization. Alpine init. Ensuring a bit of code executes after Alpine is loaded. But before it initializes itself on the page is a necessary task. Jadi Alpine init ini adalah fase di mana
semua Alpine itu sudah di-load, tapi sebelum elemen itu selesai diinisialisasi. This hook allows you to register custom data, directives, magics, etc. before Alpine does its thing on a page. Jadi dengan hook ini memungkinkan kita untuk meregister custom data, directive, magic, dan lain-lain sebelum Alpine melakukan sesuatu di halaman kita karena dia belum selesai inisialisasi. You can hook into this point in the life cycle by listening for an event that Alpine dispatch called Alpine init. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menghook di posisi ini karena Alpine sendiri mendispatch suatu event yang bernama Alpine init ini. Jadi ini contohnya kita meregister Alpine data setelah Alpine init itu ya. Ada lagi Alpine initialized. Alpine also offers a hook that you can use to execute code after it's done initializing called Alpine initialized. Jadi ini ya, seperti itu. Jadi kalau tadi itu Alpine init itu setelah Alpine-nya di-load, namun dia belum selesai menginisialisasi, ada Alpine initialize itu adalah posisi ketika Alpine itu selesai menginisialisasi. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas ya esensial dari Alpine ini. Tinggal nanti kita menggali lebih dalam lagi terkait directive Alpine.js, magic-nya, globalnya, dan plugin-pluginnya, serta advance-nya seperti itu ya. Wah, mantap ini. Mantap ya belajar Alpine, mudah ya. Mudah, ini mirip React loh kemarin, namun tidak serumit React. Semangat teman-teman kita belajar bersama dari dokumentasi ini.